Bayangkan pagi ini Anda baru saja menyalakan ponsel seperti biasa, udara masih sejuk, secangkir kopi hangat di meja, dan notifikasi WhatsApp mulai berdenting satu persatu. Di grup pensiunan mulai ramai lagi kabar yang membuat jantung sedikit berdebar, katanya. Bulan November tahun 2025 ini akan menjadi bulan yang paling ditunggu-tunggu bagi para pensiunan di seluruh Indonesia. Bukan tanpa alasan, karena rapel gaji pensiunan akhirnya resmi cair. Dan kabarnya ada 5 golongan yang menerima nominal paling tinggi tahun ini. Tapi tunggu dulu apa benar kabar itu dan siapa saja yang masuk ke dalam daftar 5 golongan dengan rapel terbesar tersebut. Sebab seperti yang kita tahu, setiap tahun pemerintah melalui Taspen dan PT Asabri selalu melakukan penyesuaian berdasarkan kenaikan gaji pokok PNS aktif, komponen tunjangan keluarga hingga masa kerja dan pangkat terakhir. Nah, di tahun 2025 ini, penyesuaiannya ternyata jauh lebih besar dari yang banyak orang perkirakan. Sumber resmi dari Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa perhitungan rapel kali ini mencakup selisih kenaikan gaji PNS 8% yang diberlakukan sejak Januari, namun baru dibayarkan penuh pada November tahun 2025. Artinya ada akumulasi selama 10 bulan rapel yang akan diterima sekaligus. Bagi sebagian pensiunan jumlahnya bisa mencapai belasan juta rupiah tergantung golongan dan lama masa kerja. Menariknya, 5 golongan tertinggi yang akan merasakan lonjakan nominal luar biasa ini ternyata bukan hanya dari kalangan pejabat tinggi, tapi juga mencakup kelompok yang selama ini jarang tersorot. Nah, di video kali ini kita akan bahas siapa saja mereka, berapa besarannya, dan kenapa mereka bisa mendapat rapel tertinggi tahun ini berdasarkan data dan perhitungan nyata, bukan sekadar isu yang beredar di grup WhatsApp. Jadi sebelum Anda menutup video ini, pastikan Anda menontonnya sampai akhir, karena informasi yang akan kita bahas bisa jadi menentukan berapa besar tambahan saldo yang akan masuk ke rekening Anda bulan depan. Kalau kita bicara soal rapel, tentu tidak sedikit yang langsung teringat pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Biasanya, setiap kali pemerintah mengumumkan kenaikan gaji pokok untuk PNS aktif, maka para pensiunan juga akan menerima penyesuaian tunjangan dan gaji pokok pensiunan yang ikut naik. Hanya saja prosesnya seringkali memakan waktu berbulan-bulan karena menunggu regulasi turun. Sistem Taspen diperbarui serta menyesuaikan perhitungan berdasarkan masa kerja, golongan, dan tunjangan yang melekat. Tahun 2025 ini proses itu agak berbeda. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2025 telah menetapkan kenaikan gaji PNS aktif sebesar 8%. Dan yang menarik, penyesuaian untuk pensiunan baru benar-benar disetujui dan difinalisasi pada bulan Oktober. Itulah sebabnya pembayaran rapel yang seharusnya sudah diterima sejak awal tahun baru cair pada bulan November tahun 2025 ini sekaligus dalam satu paket besar. Bisa dibayangkan bagi seorang pensiunan golongan keempat atau ketiga dengan masa kerja panjang, akumulasi rapelnya bisa mencapai angka yang tidak kecil. Bayangkan saja kenaikan 8% dari gaji pokok pensiunan yang setiap bulan diterima dikalikan dengan 10 bulan, misalnya seorang pensiunan golongan 2 atau DOK sebelumnya Rp48.000, maka kenaikan 8% berarti tambahan Rp38.400 per bulan. Jika dikalikan 10 bulan, maka total rapel yang akan cair mencapai Rp3.840, belum termasuk tunjangan keluarga dan tunjangan tambahan lain yang disesuaikan. Untuk golongan 4, apalagi yang memiliki jabatan struktural sebelum pensiun, nominalnya bisa 2 hingga 3 kali lipat dari itu, maka tidak heran kabar tentang 5 golongan penerima rapel tertinggi menjadi perbincangan hangat di grup-grup pensiunan seluruh Indonesia. Namun menariknya tahun ini sistem perhitungan sedikit berbeda. Taspen dan PT Asabri menerapkan formula baru yang disebut penyesuaian rata-rata komponen aktif, yang artinya perhitungan rapel tidak lagi hanya berdasar gaji pokok semata, tapi juga memperhitungkan selisih tunjangan keluarga, tambahan masa kerja, serta faktor-faktor lain yang sebelumnya tidak diakumulasi penuh. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya rapel hanya dihitung berdasarkan gaji pokok murni, tahun ini komponen tunjangan ikut dimasukkan ke dalam perhitungan total. Hal ini membuat nominal rapel menjadi lebih besar dari biasanya, terutama bagi mereka yang masih memiliki tanggungan istri atau suami serta anak di bawah tanggungan. Banyak juga yang bertanya-tanya siapa sebenarnya yang termasuk dalam 5 golongan penerima rapel tertinggi tahun 2025 ini. Berdasarkan informasi yang beredar dari sumber resmi dan data analisis perhitungan simulasi Taspen, kelompok penerima rapel tertinggi ini didominasi oleh pensiunan dari golongan 4 atau B ke atas yang dulu pernah menduduki jabatan struktural tinggi atau fungsional tertentu dengan tanggungan keluarga.
Tetapi menariknya, ada juga beberapa kelompok yang tidak disangka-sangka seperti pensiunan golongan I atau D dan IV atau A dari kalangan tenaga pendidikan dan kesehatan yang menerima jumlah rapel cukup besar karena masa kerja panjang serta komponen tunjangan profesi yang dimasukkan dalam penyesuaian baru. Sebagai contoh, seorang pensiunan guru golongan 4 atau A dengan masa kerja 32 tahun menerima rapel hampir 9 juta rupiah. Sementara seorang pensiunan perwira menengah di lingkungan pertahanan dengan golongan 4 atau B menerima antara 10 hingga 15 juta rupiah tergantung tanggal mulai pensiun dan jumlah tanggungan. Bahkan ada beberapa kasus khusus di mana jumlah rapel mencapai lebih dari 20 juta rupiah, terutama bagi mereka yang baru pensiun pada akhir 2024. Sehingga masa akumulasi rapelnya dihitung sejak Januari hingga Oktober tahun 2025 dengan nilai gaji yang cukup tinggi sebelum pensiun. Tentu saja ini menjadi kabar menggembirakan di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Banyak pensiunan yang selama ini hanya mengandalkan gaji pensiun bulanan, kini bisa sedikit bernapas lega dengan adanya tambahan yang lumayan besar ini. Beberapa bahkan mengaku sudah menyiapkan rencana kecil untuk memanfaatkan dana rapel tersebut. Ada yang ingin memperbaiki rumah, ada yang menyiapkan biaya sekolah cucu, bahkan ada juga yang hanya ingin menabung di bank agar ada dana darurat. Namun, di sisi lain muncul juga pertanyaan dari sebagian pensiunan yang merasa nominal yang diterima tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini penting untuk dijelaskan karena ternyata tidak semua pensiunan akan menerima jumlah yang sama, bahkan meski mereka berasal dari golongan yang sama sekalipun. Mengapa? Karena faktor tanggal SK pensiun, masa kerja efektif, dan tanggungan keluarga sangat mempengaruhi total perhitungan. Misalnya 2 orang pensiunan dengan golongan 4 atau A bisa saja menerima nominal rapel yang berbeda jauh hanya karena salah satunya pensiun pada Januari tahun 2020 dan satunya lagi pada Desember tahun 2024. Perbedaan tahun SK dan sistem penyesuaian data gaji dasar menyebabkan hasil akhirnya tidak sama. Selain itu, ada pula perbedaan pada sistem pembulatan tunjangan yang ditentukan oleh instansi asal, terutama antara kementerian, lembaga daerah, dan BUMN. Dalam proses pencairan rapel kali ini, pemerintah juga memastikan bahwa semua pembayaran dilakukan secara otomatis melalui rekening masing-masing penerima pensiun tanpa perlu pengajuan manual ke kantor Taspen. Namun begitu, tetap ada beberapa hal teknis yang perlu diperhatikan. Berdasarkan keterangan dari Taspen, pencairan dilakukan secara bertahap mulai tanggal 8 November Ember hingga 25 November tahun 2025 tergantung wilayah dan band mitra pembayaran. Bagi penerima yang menggunakan band BRI, BNI, BTN, dan Mandiri Taspen, pencairan biasanya lebih cepat karena sistem integrasi datanya sudah diperbarui sejak Oktober lalu. Sedangkan bagi yang masih menggunakan bank daerah atau cabang tertentu, proses bisa sedikit lebih lama karena harus melalui validasi manual dari sistem lama. Beberapa pensiunan yang kami wawancarai juga menceritakan pengalaman uniknya. Seorang pensiunan dari Bandung mengaku sempat terkejut ketika saldo rekeningnya tiba-tiba bertambah hampir 8 juta rupiah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sementara seorang pensiunan dari Surabaya bercerita bahwa ia menerima notifikasi dari aplikasi Taspen Mobile sehari sebelum dana masuk, lengkap dengan rincian perhitungan rapel. Fitur ini sebenarnya baru diluncurkan Taspen pada awal tahun 2025 dan kini menjadi alat bantu utama bagi pensiunan untuk memantau hak-hak pembayaran mereka secara real time. Dengan begitu, para pensiunan tidak perlu lagi khawatir atau menebak-nebak karena seluruh proses kini bisa dilihat langsung dari aplikasi resmi. Namun, tidak semua cerita berjalan mulus. Ada juga sebagian kecil pensiunan yang mengaku belum menerima rapelnya hingga Minggu ketiga November. Setelah ditelusuri, ternyata sebagian besar kasus ini disebabkan oleh data rekening yang belum diperbarui atau masih menggunakan rekening lama yang sudah tidak aktif. Oleh karena itu, Taspen mengimbau agar seluruh pensiunan memastikan data rekening mereka aktif dan sesuai dengan nama yang terdaftar pada sistem Taspen supaya proses transfer bisa berjalan lancar. Pemerintah bahkan menyiapkan waktu tambahan pada awal Desember tahun 2025 untuk melakukan pembayaran susulan bagi mereka yang datanya belum sempat tervalidasi di gelombang pertama. Selain itu, banyak juga yang penasaran apakah setelah rapel ini cair akan ada lagi kenaikan gaji pensiun di tahun depan. Menurut sumber di Kementerian Keuangan, rencana kenaikan gaji PNS 2026 memang sedang dikaji, namun belum ada keputusan resmi. Jika kenaikan untuk pegawai aktif kembali diberlakukan, otomatis pensiunan juga akan mengalami penyesuaian di tahun berikutnya.
Jeti sangat mungkin bahwa tahun depan akan ada rapel jilid 2 meski tentu nilainya tidak sebesar tahun ini. Hal itu bergantung pada kondisi fiskal negara dan realisasi belanja pegawai dalam APBN ke 2026. Yang menarik, kebijakan rapel tahun 2025 ini juga dinilai sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi para pensiunan yang selama bertahun-tahun mengabdi di instansi pemerintah. Dalam beberapa pernyataan resmi, Menteri Keuangan sempat menegaskan bahwa kesejahteraan pensiunan adalah bagian penting dari kebijakan fiskal yang berkeadilan. Beliau menyebut, negara tidak boleh lupa pada mereka yang sudah selesai mengabdi. Penyesuaian pensiun bukan sekadar angka, tapi bentuk terima kasih negara atas pengabdian mereka. Kalimat sederhana itu ternyata sangat menyentuh hati banyak pensiunan yang merasa perjuangan mereka masih dihargai, bahkan setelah mereka tidak lagi bekerja. Sekarang mari kita lihat bagaimana reaksi masyarakat terhadap kabar ini di berbagai media sosial, terutama di grup Facebook dan WhatsApp komunitas pensiunan. Banyak yang berbagi tangkapan layar saldo rekening, tanda terima pembayaran dari Taspen, hingga ekspresi kebahagiaan setelah menerima dana rapel. Ada yang menulis dengan bangga, akhirnya cair juga setelah lama menunggu, dan ada pula yang bercanda, saldo bertambah, tapi tetap hati-hati belanja. Semua itu menunjukkan betapa kabar ini membawa semangat baru bagi banyak orang yang sudah lama menunggu kejelasan. Namun di balik euforia itu, ada juga pesan penting yang perlu disampaikan bahwa meskipun nominal rapel ini cukup besar, bijaklah dalam mengelolanya. Banyak pakar keuangan menyarankan agar dana tambahan seperti ini sebaiknya tidak dihabiskan sekaligus. Idealnya sebagian digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti perawatan rumah atau kesehatan. Sementara sisanya bisa disimpan di tabungan berjangka atau deposito agar lebih bermanfaat di masa mendatang. Apalagi biaya hidup cenderung terus naik dan dengan bertambahnya usia kebutuhan kesehatan menjadi lebih dominan. Jadi dana rapel ini seharusnya dianggap sebagai bonus yang membantu memperkuat stabilitas keuangan di masa pensiun, bukan hanya sebagai uang tambahan belanja. Selain itu, banyak juga pertanyaan mengenai perbedaan rapel antara pensiunan sipil, Taspen, dan militer atau Polri Asabri. Walau keduanya sama-sama menerima penyesuaian berdasarkan kenaikan gaji aktif, sistem perhitungannya sedikit berbeda. Asabri menggunakan formula khusus dengan komponen tunjangan kinerja yang proporsional, sementara Taspen lebih fokus pada gaji pokok dan tunjangan keluarga. Karena itu, meskipun sama-sama menerima kenaikan 8%, nominal rapel antara pensiunan sipil dan militer bisa berbeda cukup signifikan. Misalnya, seorang pensiunan TNI berpangkat kolonel bisa menerima rapel lebih dari 18 juta rupiah, sedangkan pensiunan sipil golongan 4 atau B mungkin di kisaran 12 juta rupiah. Meskipun masa kerja mereka hampir sama, pemerintah juga menegaskan bahwa tidak ada potongan pajak tambahan atas pembayaran rapel ini. Artinya jumlah yang diterima pensiunan di rekening adalah nilai bersih yang sudah dikurangi kewajiban rutin seperti iuran jaminan kesehatan. Hal ini tentu menjadi kabar baik karena memastikan seluruh nominal rapel bisa langsung dimanfaatkan tanpa potongan tambahan yang membingungkan. Selain itu, pembayaran rapel juga tidak mempengaruhi jadwal pembayaran gaji pensiun reguler. Jadi, meskipun rapel dibayarkan di bulan November, gaji pensiun bulan Desember tetap akan dibayarkan seperti biasa pada tanggal yang sudah ditentukan. Beberapa analis kebijakan publik juga menilai bahwa pembayaran rapel besar-besaran ini memiliki dampak positif terhadap ekonomi lokal. Karena sebagian besar penerima pensiun berdomisili di daerah, dana rapel yang mereka terima otomatis akan meningkatkan daya beli masyarakat di tingkat lokal. Uang yang beredar di pasar tradisional, toko kelontong hingga usaha kecil meningkat menciptakan efek ekonomi berantai. Dengan kata lain, kebijakan ini bukan hanya menguntungkan individu pensiunan, tetapi juga memberi dorongan ekonomi nyata di berbagai daerah di Indonesia. Namun, di tengah semua kabar baik ini, pemerintah tetap mengingatkan agar masyarakat berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Dalam beberapa minggu terakhir, sempat beredar pesan palsu yang mengaku bisa mempercepat pencairan rapel dengan imbalan tertentu. Taspen dengan tegas menegaskan bahwa tidak ada biaya atau potongan apapun untuk pencairan rapel. Semua proses dilakukan otomatis melalui sistem dan informasi resmi hanya disampaikan melalui aplikasi Taspen Mobile, situs resmi, atau kantor cabang. Jadi, jika ada pesan mencurigakan yang meminta transfer uang atau data pribadi, sebaiknya segera diabaikan dan dilaporkan. Kini setelah semua penjelasan ini, kita bisa melihat bahwa rapel bulan November tahun 2025 bukan sekadar kabar gembira sesaat, tapi juga menjadi momentum penting bagi seluruh pensiunan di Indonesia. Momentum untuk menyadari bahwa perjuangan panjang mereka masih dihargai, bahwa hak-hak mereka tetap dijaga oleh negara, dan bahwa di tengah banyak ketidakpastian,
masih ada kabar baik yang bisa membawa senyum di wajah para pensiunan. Banyak yang mengatakan pensiun itu bukan akhir dari segalanya,